Halo anak-anak. Halo Ibu. Halo Ibu, yang baik hati dan tidak sombong. Kalian baru sudah selesai istirahat atau? Saya gak istirahat, butuh tidur dulu di kosan. Ya itu namanya istirahat. Saya habis makan MBG. MBG. Oh, Ibu juga tadi baru makan MBG. Gimana? Menunya enak nggak? Menunya menurut kamu? Biasa aja sih Iya, Bu. kurang banyak apa Ibu? Telur ceplok ya, karena telur ceplok ya. Iya. Pakai tomat, pakai apa? Anggur Cabai apa? hijau. Ada anggurnya juga kan? Iya. Tapi emang tahu nasinya nasi uduk? Iya. Enggak Bu, saya pernah daun. Ya itu dari nggak apa-apa syukurin orang itu pemerintah dari pemerintah ya. Iya. Ya, kayak gitu kan harus bersyukur. Itu kan gratis, makan bergizi gratis. Udah kenal belum sama Ibu? Belum. Iya kan Ibu belum berkenalan. Di ruang refresh Ibu sempat dikasih tahu, tapi saya belum tahu nama Ibu banget. Oh, oke. Jadi Ibu berkenalan karena kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi Kalau Ibu sudah kenal belum tentu disayang. iya, itu kalau lanjutan dari kamu ya. Nah, perkenalkan, Ibu adalah mahasiswa PPL dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan hari ini sampai 1 semester ke depan, Ibu yang akan mengajar kalian di mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Nah, nama Ibu Madeline Steny, kalian bisa memanggil Ibu Delin, begitu. Nah, anak-anak, Ibu mau minta anak-anak perkenalan satu-satu dulu. Dari kamu, yang cowok. Jadi ya Bu. Iya, berdiri. Oke, jadi halo semuanya, halo Bu Madeline Steny. Halo. Nama aku yang Topar Dede. Aku kelas Biasa dipanggil Topan atau Top? yang top. Anto, Anto. Kok namanya kan Topar Dede? Kan namanya Topan. Kok Topar tadi ya? Kok tiba-tiba dipanggil Yanto? Kan yang topan Bu. Yang Topar Dede tadi katamu Yanto. Yang Topar Topan. Oh, berarti dipanggilnya Yanto ya? Iya, Angel bener apa enggak ada Bu? Serius Yanto, jangan kayak gitu. Next yang cewek. Oke. Shalom Ibu, teman-teman. Nama saya Ayunda. Teman-teman biasa manggil saya Yunda. Yunda. Iya. Oke. Berarti ada Yanto dan Yunda. Oh, Yunda. Sama-sama rupiah ya. Kalian di kelas apa sih ini? Ibu lupa. 8 apa ya? 81 atau 84? 8A. Iya. 8A itu kelas 1. Iya, 8A ya berarti. Oke. Di kelas kalian ada berapa orang? Harusnya 3 sih Bu. Iya. Satunya lagi siapa? Satunya lagi si Esi. Esi kemana? Kayaknya pulang kampung deh Bu izinnya. Oke. Jadi hari ini teman-teman belajar berdua dulu ya. Iya. Oke. Jadi hari ini salam kenal ya, Yanto dan Yunda. Perkenalan lagi ya. Kita hari ini mau membahas tentang lanjutan dari yang sudah diajarkan oleh Ibu Siti. Nah, kemarin kan Ibu Siti membahas tentang bab 8. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 9, yaitu hidup dalam nilai-nilai Kristiani, terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Coba kita lihat Alkitabnya dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tadi dari mana Bu? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Udah, coba minta tolong Yanto yang Ibu, aku belum Bu, sabar dulu aku Ibu yang baik hati dan tidak sombong. Ya. Ibu tunggu ya, karena kita mau doa. Sebentar. Oke. Yang Bu, dulu ya. Iya. Aku silakan Ibu. Kok jadi Ibu yang baca? Dibaca ya. Yanto Ibu bilang. Katanya mau buka doa dulu. Iya, Ibu bilang maksud Ibu itu kamu baca dulu Alkitabnya, nanti baru Ibu pimpin dalam doa. Oke.
Oke, teman-teman, mari kita baca. Kita ambil hari ini dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan. Serius ya, Toh? Kelembutan, pemasaran diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, terima kasih ya Yanto dan Yunda. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, setelah kami memulai pelajaran kami, setelah ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, nah sebelum kita lanjut, Ibu akan membacakan, kita bisa dengar sama-sama tujuan pembelajarannya. Di sini ada 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang pertama, menjelaskan arti nilai. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan remaja Kristen. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang nilai-nilai Kristiani, Ibu mau tanya, di sini apakah ada yang sudah paham apa itu nilai-nilai Kristiani? Nilai yang berdasarkan firman Tuhan, Ibu. Betul, nilai berdasarkan firman Tuhan. Ada lagi? Nilai yang mengajarkan kebaikan. Nilai mengajarkan kebaikan, betul. Itu adalah nilai-nilai yang termasuk dalam nilai-nilai Kristiani, begitu. Nah, kita akan menonton film bersama-sama. Disimak baik-baik ya, karena nanti ada pertanyaan di film ini. Berarti tadi yang tidak hadir hanya Esi ya? Kamu mirip sama Juan kelas 82. Jadi itu salah sebenarnya. Oke, itu adalah film ilustrasi yang untuk membuka pembahasan kita hari ini, mengawali pembahasan kita hari ini tentang jangan menahan kebaikan, gitu. Nah, dari film ini apa yang teman-teman pahami? Kalau kita bisa membantu, kita harus membantu. Kalau kita bisa membantu, kita harus membantu. Iya, jangan cuek gitu sama sekitar, harus peka sama keadaan sama orang-orang sekitar.
jangan kita merasa kita tuh hidup sendiri saja gitu, seorang diri saja. Iya, betul ya, peduli dengan orang lain begitu ya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan seputar film tadi. Teman-teman bisa scan pertanyaannya. Pertanyaannya ada 3. Scan dulu. Oh, yang scan kayak gitu sih. Iya, pertanyaan yang pertama itu, menurut pendapatmu, mengapa kita tidak boleh menahan kebaikan kepada orang lain? Kalau pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 pesan penting yang kamu dapatkan dari film tersebut. Dan yang ketiga, apa yang dapat kamu pelajari dari film tersebut dan tindakan baik apa yang akan kamu terapkan dalam kehidupanmu ke depan? Kerjakan terlebih dahulu ya, nanti ibu akan tanya lagi apa jawabannya. Kalau sudah, beritahu ibu. Udah bu, sudah? Udah. Yanto gimana? Bentar lagi Bu. Udah sama hehehe. Oke, sudah? Udah Bu. Baik. Ibu mau tanya jawabannya dari teman-teman. Jawaban teman-teman dari Ayunda dan dari Pak Dede. Nah, sekarang dari Pak Dede dulu aja deh. Jawaban nomor 1 apa? Kan aku jawab gimana sih? Iya, ibu mau itu kamu jawab secara langsung begitu. Nanti ibu lihat yang di Google Form, nanti ibu ada komen. Ini Bu, aja. Jadi, Kamu kenapa? lagi jawab aja Bu. Oke, menurut pendapatmu mengapa kita tidak boleh menahan kebaikan kepada orang lain? Karena menurut saya kebaikan itu pasti akan kembali lagi kepada kita. Begitu juga dengan hal-hal yang buruk. Kalau kita buruk ke orang lain, maka hal buruk pun juga akan kembali lagi ke kita. Itu dari saya mungkin Yunda mau menambahkan. Ya, kalau dari Yunda, menurut pendapatnya Yunda, mengapa kita tidak boleh menahan kebaikan kepada orang lain? Menurut pendapat saya Bu, kenapa tidak boleh menahan kebaikan kepada orang lain? Karena Tuhan sendiri kan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, ya Bu, saling tolong-menolong gitu, dan membantu. Kenapa kita harus menahan ketika kita tuh bisa untuk berbuat baik gitu? Karena kan one day itu suatu hari nanti pasti kebaikan itu juga akan muncul ke kita dan kita akan mendapatkannya. Jadi jangan sampai menunda-nunda sebuah kebaikan atau menolong orang lain gitu. Oke, kalau yang nomor 2, sebutkan 2 pesan penting yang kamu dapatkan dari film tersebut. Dari Ayunda dulu. Kalau pesan penting yang tadi saya tonton, tadi kan filmnya seru ya Bu. Dia awalnya dari jadi orang yang cuek, benar-benar nggak mau tahu tentang urusan orang lain, nggak mau membantu. Kayak ya udah urusan saya, urusan kamu, urusan kamu gitu. Tapi dari cerita tersebut saya belajar bahwa itu tidak baik, hal itu tidak boleh dilakukan karena nanti juga kalau misalkan kita lagi butuh banget bantuan orang lain. Iya Ibu, mau bahasa Jawa dulu. Bantuan orang lain, tapi habis itu nanti orang lain yang mau bantu kita kan pasti kan rasanya kan sedih gitu. Nah maka dari itu kita harus mau untuk membantu orang lain. Baik, terima kasih Yunda. Sekarang jawaban dari Yanto. Dari tadi kenapa sibuk main HP terus? Kalau Caranya ya? Kalau saya kan nanti ngecek jawaban. Jadi tadi nomor 3 itu apa yang kamu butuhkan? Nomor 2. Sebetulnya 2 pesan penting yang kamu dapat dari film ini. Tadi kan saya sudah bilang kebaikan itu akan kembali ke diri sendiri. Begitu juga dengan keburukan. Terus tadi pertama banget saya bilang kalau kita bisa melakukan baik, kenapa kita tidak melakukannya? Itu Bu. Kalau kita saran begitu ya? Iya. Ya, karena kata Ayunda, kalau misalnya kita melakukan kebaikan, suatu saat kita secara tidak sadar gitu kita juga menerima kebaikan yang sudah kita lakukan, kita tabur begitu. Nah, kalau yang ketiga, apa yang kamu pahami dari
film ini? Nah itu Bu sama tadi Bu apa yang saya katakan di 992 karena dari film tersebut kan kita belajar untuk saling menolong dan tidak cuek dengan sesama atau dengan keadaan gitu. Baik, dari Yanto. Kalau dari saya, apa yang terjadi dari beberapa saya itu, jika ada kesempatan untuk berbuat baik, maka berbuatlah kebaikan. Itu dari saya, Bu. Baik, terima kasih ya Yanto dan Yunda sudah menyimak filmnya yang sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk jangan pernah menahan kebaikan bagi orang lain begitu. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Sebagai remaja Kristen, kita itu hidup di tengah berbagai pengaruh dan tantangan. Oleh karena itu kita itu perlu memiliki nilai-nilai yang baik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak begitu. Jadi kita harus bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani ini, yaitu hidup dalam kasih, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, pengertian nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap benar, dan sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Karena nilai itu menjadi pedoman bagi seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya nilai, Ayunda dan Yanto bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk begitu. Iya, serta menentukan sikap apa yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi tertentu. Nah, nilai Kristiani itu berasal dari sifat-sifat siapa? Iya, sifat-sifat Allah dan menjadi standar hidup orang-orang percaya. Nilai itu diwujudkan melalui iman yang hidup, yaitu iman yang tampak dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contoh nilai Kristiani, kita sebutin satu-satu. Masih Sesama, Yanto, mengampuni, rendah hati, sabar, setia, dan mengendalikan diri. Itu adalah contoh nilai Kristiani. Nah, dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 tentang buah-buah roh, di situ Rasul Paulus mengajarkan bahwa setiap orang itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh, yaitu karakter yang mencerminkan kehidupan sebagai pengikut Kristus begitu. Jadi ketika kita tahu adanya nilai-nilai Kristiani, kemudian kita juga menerapkannya, dari situlah kita belajar untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Ia memiliki karakter yang sama dengan Allah, yaitu memiliki nilai-nilai Kristiani. Nah, sekarang kita masuk ke buah-buah roh. Di sini ada berapa buah roh? 9. Iya, 9. Kasih, apalagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah-buah roh. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita, teman-teman, Ibu akan memberikan aktivitas kedua, yaitu pemahaman firman Tuhan. Boleh teman-teman fotokan, nanti minggu depan jawab bersama-sama. Dia tulis di buku, tulis Bu. Iya. Atau dijawab langsung besok minggu depan. Dijawabnya minggu depan ya. Iya, pas pertemuan. Oke, baik. Minggu depan. Yanto sudah foto? Sudah, Ibu. Ibu lihat kamu nggak foto. Kalau tadi udah dikirim sama Ibu, udah Ibu gimana sih? Dan tadi kamu main HP terus, chat cewekmu ya? Jamila ya, kelas sekolah. Nggak tahu deh. Katanya kamu dekat sama Jamila. Sini dulu bayar. Sini dulu bayar lah. Sini Buyur. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sebelum kita tutup. Cukup Bu. Refleksinya Saya apa, Bu? mengerti Bu. Oke, refleksinya. Jadi, kita sebagai remaja Kristen bukan berarti menjadi remaja Kristen itu bukan berarti hidup tanpa masalah ya, Yuda dan Yanto. Tapi memilih melakukan mana yang benar meskipun itu tidak selalu mudah.
Roh Kudus, kita akan lebih mudah untuk mencerminkan nilai-nilai Kristiani, atau karakter kita akan semakin mencerminkan kasih Kristus. Oke, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri kelas, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ibu yang akan memimpin, atau ada yang mau berdoa? Ibu aja. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar di pertemuan minggu ke-9 Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan istirahat. Kami serahkan semua aktivitas kami dalam nama Haleluya. Amin. Amin. Oke, dah, selamat istirahat ya. Terima kasih, Ibu. Iya. Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Kamu kayak mengejelkan aja sih. I just had to let you know you're